Kehadiran atraksi naga di tengah perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang menambah semarak suasana. Apalagi ditambah 9 naga dari Santo Yosef Group Singkawang. Kehebohan pun semakin menjadi-jadi guys. Mulai dari acara prosesi ritual buka naga, pawai lampion, cuci jalan, Cap Gomeh, dan bakar naga, atraksi naga menjadi magnet yang kuat dalam sebuah perhelatan budaya Tionghoa yang masif. Assalamualaikum guys. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani setiap cobaan di dunia yang fana ini. Semoga pemilik langit dan bumi ini, satu-satunya yang maha kuasa, selalu meridhoi setiap niat dan usaha kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum membahas perihal naga, Mai Singkawang angkat topi dan salut atas kegigihan warga Tionghoa yang terus menjaga nilai tradisi budaya. Hal yang berkaitan dengan identitas ini penting dijaga, agar Singkawang yang beragam tetap menjadi taman indah dalam kehidupan bersama kita. Para peminum kopi yang budiman, video kali ini tidak hanya melihat kerennya atraksi naga, tapi juga berusaha mengajak kita semua untuk menyelami semeter 2 meter filosofi naga. Jadi nggak nunjukin hal-hal yang heboh-heboh semata. Cukup sudah. Pasalnya terlalu lama dengan kehebohan menjauhkan makna kenapa naga itu hadir di tengah kehidupan kita. Atraksi naga tidak hanya dilihat sebagai permainan atau tarian saja. Permainan ini penuh dengan filosofi kehidupan, sehingga nggak sembarangan memainkannya guys. Ada proses yang sakral. Naga dianggap makhluk keramat, bahkan suci. Sosok naga menjadi simbol kebudayaan yang sangat penting dalam budaya Tionghoa. Berdasarkan berbagai literatur, makhluk mitologi Tionghoa ini merupakan gabungan dari berbagai hewan di muka bumi. Bentuk kepalanya seperti unta, mata naga seperti siluman, tanduk seperti tanduk rusa, telinganya pula seperti telinga lembu, perut seperti tiram, sisik seperti ikan, kaki seperti harimau, leher seperti ular, dan cakar seperti elang. Naga dipercayai memiliki 117 sisik dengan 81 sisiknya bernuansa positif atau yin dan 36 bernuansa negatif atau yang. Dengan kombinasi yang begitu beragam, makhluk penolong ini digambarkan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bagi orang Tionghoa, makhluk kayangan ini merepresentasikan kebanggaan, kemakmuran, spiritualitas, kekuatan, dan kekuasaan. Bila menilik sejarah, para kaisar di Tiongkok menggunakan simbol naga untuk memperlihatkan keagungan kekuasaannya. Mulai baju, cap kerajaan, bendera, juga pedang menggunakan simbol naga selama ribuan tahun. Saya jadi teringat dengan cultural studies bahwa praktek budaya memiliki relasi dengan kekuasaan. Kehadiran simbol naga di sebuah kawasan adalah representasi dari kekuasaan dan dominasi. Naga mendapatkan kehormatan tertinggi guys dari sekian banyak mitologi orang Tionghoa. Dalam kehidupan sehari-hari, sosok naga terlihat di sekitar Singkawang. Seakan-akan naga mengawasi setiap hal yang terjadi di sini. Mari kita lihat berbagai simbol naga di kelenteng Singkawang. Di bagian atap kelenteng terdapat 2 naga yang seolah-olah memperebutkan mustika. Simbol ini menyiratkan 2 jenis manusia yang sedang mengejar ilmu yang sejati. Naga yang diletakkan di atap dapat dimaknai sebagai garis pembatas antara langit dan bumi. Naga menjadi perantara di kedua dunia tersebut. Di tiang-tiang kelenteng juga terdapat ukiran naga. Hal ini sebagai pengingat manusia untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak lupa ke kelenteng untuk menyucikan diri. Simbol naga juga dapat kita temukan pada relief atau lukisan naga di dinding kelenteng. Ada juga yang terdapat di Hiolo, tempat pembakaran dupa. Selain kelenteng, orang Tionghoa juga meletakkan simbol naga di rumah hingga ke ruang tidur. Peletakan naga ini enggak sembarangan. Bahkan bila ada karpet yang bermotif naga, maka pantang untuk diletakkan di lantai. Bisa sial katanya. Selain itu, keramik-keramik Singkawang juga menggunakan ornamen naga. Bahkan tungku tradisionalnya pun disebut dengan tungku naga.
Nah, buat yang ingin mengoleksi keramik naga Singkawang, bisa langsung tuh ke kawasan Saliung di Keramik Sinar Terang dan Borneo Lentera Prima. Sementara dalam dunia fashion, simbol naga awalnya digunakan oleh seorang kaisar dengan wajah naga secara frontal menghadap ke depan. Posisi naga yang frontal ini untuk menunjukkan kekuasaan absolut dari sang kaisar. Hingga sekarang, bila menggunakan baju bermotif naga, dipastikan mencuri perhatian. Apalagi kalau yang punya tato naga. Seksi-seksi gimana gitu. Singkawang ada patung naga, gerbang, lukisan keramik, dan tungku naga. Kalau si naga, itu teman Mai Singkawang guys, dari Sumatera Utara. Banyak sekali naga di Singkawang. Ya banyak lah. Kan Singkawang didominasi oleh orang Tionghoa, maka kita dapat menjumpai simbol naga di berbagai sudut kota. Kita di bawah naga nih guys. Kopi dulu bang. Kayu. Kita di bawah perut naga nih guys. Wow, seru sekali nih guys. Memainkan naga tidak sembarangan guys. Untuk itulah diperlukan seseorang yang mampu menyuntikkan roh ke dalam replika naga. Orang ini biasanya dipanggil suhu atau sifu. Tugasnya memimpin ritual memanggil roh naga yang berada di langit atau dunia arwah untuk datang ke bumi. Pemanggilan roh naga biasanya dilakukan di depan kelenteng. Naga disusun berjajar dengan mata tertutup. Lalu suhu membuat rajah dan merapal mantra. Ia juga menerangkan filosofi serta makna naga kepada para pemainnya. Jangkar naga dengan katana bikin semua jadi stabil dan aman. Naga emas, cakar naga emas. Saat prosesi selesai, yang berarti roh naga masuk, maka replika naga geraknya lebih lincah dan dinamis. Di bawah matahari yang bersinar terik, para naga mendatangi kelenteng, termasuk rumah dan pertokoan. Mereka membuat gerakan yang indah, memesona, dan mengundang kekaguman. Bila sampai di sebuah rumah atau toko, maka pemilik biasanya menyerahkan angpau sebagai ucapan terima kasih. Bahkan ada yang menyambutnya dengan bunyi petasan. Orang Tionghoa percaya bila makhluk mitologi ini mendatangi rumah, hal-hal yang jahat bisa pergi. Selama atraksi, naga selalu bermain-main dengan sebuah bola. Bagi yang belum tahu, kenapa sih naga selalu mengejar bola? Bola ini bukan bola sembarangan ya guys. Bola ini menjadi pelengkap dari keseluruhan kisah sang naga di dunia. Bila bola ke bawah, moncong naga akan ke bawah juga. Bila ke atas, moncong si naga pun ke atas. Bola inilah yang disebut dengan mustika pengetahuan sejati atau kunci kebahagiaan. Kita dapat memaknai gerakan mengincar bola ini dengan manusia yang mencari inti kehidupan. Ketika ia telah menemukan mustika, ia menjadi terpandang. Kalau dalam film silat, seseorang bisa menjadi sangat jagoan tak terkalahkan. Ketika tugas naga dianggap selesai, ribuan orang bisa mengantar kepergian sang naga. Ia begitu dielukan, dicintai oleh orang-orang yang mempercayainya. Persembahan manusia kepada roh yang dianggap memberikan nilai-nilai kebajikan ini diantar dengan cara terhormat, agung. Para pemainnya pun melakukan persembahan di depan kelenteng. Tidak seperti penguasa yang baru berganti, yang melengos begitu saja, maka naga lebih terhormat ya guys. Setelah naga meliuk untuk terakhir kali di depan ribuan orang, ia bersiap memasuki gerbang berupa api yang menyala. Tubuhnya terbakar dengan cepat. Ketika orang semua bersuka cita, roh naga menuju kayangan. Lalu, sisa-sisa dari abu dan janggut naga diambil, disimpan sebagai buah keberuntungan. Orang-orang lantas pulang, berharap tahun depan sang naga kembali lagi. Dari seluruh rangkaian permainan naga, apakah kita hanya melihat kehebohannya saja? Apakah
Ada niatan luhur seperti tugas naga yang menjaga kehidupan agar tetap berlangsung harmoni? Atau ketika naga terbakar, apakah rasa kebanggaan, kemakmuran, spiritual, kekuatan dan kekuasaan itu menjadi abu juga? Bergunakah konsep dan filosofi naga ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan menjawabnya di kolom komentar ya guys. Para penikmat kopi yang budiman dan pecinta naga. Simbol naga menandai spirit kebajikan bagi orang-orang yang mempercayainya. Kemudian menebar spirit kebajikan itu di muka bumi untuk keberlangsungan hidup yang adil. Sang naga mengajarkan bagaimana menghormati bumi ini agar tak rusak karena keserakahan, gila kekuasaan, dan mencari keuntungan duniawi saja. Naga tak menyukainya guys. Ingat, naga mengejar mustika pengetahuan yang membuatnya abadi. Kehadiran naga sebagai perwakilan langit mendorong serta menghidupkan hal-hal kebajikan. Misal, hidup berbagi kebahagiaan dengan orang lain yang tak dikenal, atau menjaga bumi ini seperti naga menjaga lingkungan dari perusak alam dan kehidupan. Keselamatan itulah yang menjadi filosofi utama, yang menjadi alasan kenapa kisah naga erat dengan kisah-kisah penumpasan kezaliman. Bila kehadiran naga ini tak berarti dalam kehidupan sehari-hari, benarlah kita hanya suka berpesta pora dan akhirnya porak-poranda. Semoga para pecinta naga bisa mengambil hikmahnya